dari data hasil ada berat molekul, kemudian volume ya. Terus hasil perhitungannya bagaimana, Dek? Ya, yang pelan-pelan, percobaan 1 dahulu. Ini mencari konsentrasi asam asetat glasial ya. Iya. Betul, konsentrasinya 99,8 ya. Iya. Jadi menghitung konsentrasi asam asetat glasial hasilnya 17,45 molar ya. Nah, tadi yang dipipet 5 mili, kemudian dikalikan konsentrasinya asam pekatnya, kemudian dibagi volume yang dibuat, hasilnya 0,17 molar. Sama? Iya, Ibu. 0,1745. Ya, dipakai 2 angka di belakang koma. Oke, selanjutnya percobaan kedua. Ya, mencari konsentrasi ya dari NaOH hasil penimbangan massa dibagikan BM kali 1000 dibagi dengan volume dalam mili ya. Oke, sudah betul hasilnya berapa? 0,17. Sama tidak? 0,17 molar. Ya, sama Ibu. Sama yang 0,05 molar. Oke, berarti sama ya. Terus perhitungan NaOH yang kedua ya. Hasilnya dengan penimbangan 1 gram. Ya. Oke, boleh dilanjutkan. Terus habis kedua apa? Percobaan kedua menghitung pH. Nah, menghitung pH-nya asam asetat. Ya, sesuai dengan rumusnya ya. Dicari nilai pKa-nya dahulu, ketemunya 4,7, kemudian disesuaikan dengan rumusnya pH sama dengan setengah pKa min setengah log H plus, gitu ya. Setengahnya kali 4,7, kalian boleh memberikan kurung ya, biar tidak pusing nanti. Jadi dalam kurung setengah kali 4,7, jadi begitu. Dikurangi setengah kali log 1,7 kali 10 pangkat min 1, gitu ya. Ya. Kemudian didapatkan hasilnya 2,735. Boleh memakai 2 angka saja ya, atau 1 angka. Ya enggak apa-apa kalau 1 angka. Kan dilihat angka pentingnya, Dek. Ya. Angka pentingnya berapa? Kalau mau angka pentingnya 3 ya, 2 angka di belakang koma. Nah, dipilih angka penting yang paling besar. Karena 2 angka ya dipakai 2 angka. Kalau yang paling besar 1 angka, itu ya dipakai 1 angka. Nanti dibetulkan sesuai dengan peraturan angka penting. Kemudian jadi ditulis saja 2,74 gitu ya, karena 3 angka penting ya. Kemudian percobaan 4 mencari pH NaOH asam basa kuat. Oke. 1 min log 1,7 ya, hasilnya 0,77, pH-nya 13,23. Ya. Yang kedua hampir sama ya, dengan konsentrasi yang berbeda. Ya. Boleh selanjutnya percobaan 5. Jadi dari hasil percobaan 5 diperolehnya Itu Ibu, yang di reaksi dari reaksinya itu yang jadi
CO2 sama NaOH-nya itu habis, Ibu. Oh ya, itu kan dicari 5 mili sama 5 mili ya volumenya untuk campuran satu. Nah, jadi dikali dalam bentuk milimol, gimana caranya? Harusnya 5 kali 0,17. Berapa 5 kali 0,17? 0,85. Ya, 0,85 mol. Oke, reaksinya habis ya. Terus, itu pH-nya begitu menulisnya. Apa menghitungnya? Benar, konsentrasi garam ya? Kalau dari modul. Iya, Ibu, dari modul. Ya, konsentrasi setengah pKw kali ditambah setengah pKa ditambah setengah log konsentrasi garam yang terbentuk. Ya. Jadi konsentrasi garam yang terbentuk berapa? Dijadikan molar ya? Sebentar deh, itu 0,85 itu mol atau milimol? Oh, itu Ibu, apa di 0,85 dijadikan 8,5. Kan itu dikali mililiter, berarti apa? Milimol ya. Kalau per liter baru dia mol. Itu milimol, sekian 0,85 milimol dalam 10 mili campuran. Kan begitu ya? Itu enggak? Mengerti maksud saya? Kalau nanti itu kan molar itu kan sama dengan mol dibagi dengan volume. Nah, volumenya di dalam liter. Kalau volumenya dalam mililiter, berarti molnya dalam milimol. Kan begitu. Ya. Jadi kalau misalnya mencari molnya dari asam asetat atau NaOH itu berarti mol dikalikan dengan volume dikalikan dengan molar ya dalam satuan mili volumenya dalam satuan mili, maka hasilnya molnya adalah dalam bentuk milimol, bukan dalam bentuk mol gitu. Nah, kalau sudah dapat itu harusnya hasilnya 0,85 milimol dalam 10 mili. Ya, 0,85 milimol dalam 10 mili itu kan tinggal dibagi ya, dibagi saja sama dengan makanya kalau misalnya itu pakai mol, bawahnya pakai mili, itu milinya harus diganti dalam liter gitu. Nah, makanya dipakailah yang milimol tadi, yang mol tadi dalam bentuk milimol karena dia dikalikan volume dalam mililiter, bukan volume dalam liter gitu. Ya, jadi itu konsepnya harus tahu kalian. Nah, kalau sudah betul ya itu tinggal diganti 0,85 milimol dibagi dengan 10 mili ya tinggal dihitung saja molaritasnya adalah 0,085. Ya, sehingga ditemukan pH-nya berapa itu? 8,815. Kenapa kira-kira pH-nya bisa basa? Sekarang pertanyaan saya. Kenapa tidak asam? Mungkin yang lain, kelompok lain? Kenapa Ibu? Kenapa pH-nya basa? Kenapa tidak asam? Kan 8,815 deh.
Izin menjawab, Bu. Ya, Dikarenakan untuk ketentuan bahasa yaitu memiliki pH antara 7 sampai 14. Jadi iya. 8,815 ikut pH bahasa, Ibu. Terima kasih. Iya, kenapa campuran itu padahal kan volumenya sama? Kenapa dia cenderung basa bukan cenderung asam? Karena dicampurkan dengan asam basa kuat ini. Ya, karena dicampurkan dengan basa kuat sehingga basa kuat itu akan menjadikan larutan itu ya menjadi lebih basa gitu. Nah, jadi dari ini kalian bisa tahu bahwa basa kuat itu memang terdisosiasi menjadi ion-ion yang nilai disosiasinya sama dengan 1 sehingga dia akan menjadikan pH itu lebih sesuai dengan sifatnya. Kalau sifatnya ditambahkan basa kuat ya dia akan seperti sifat basa gitu. Nah, walaupun dengan volume yang sama. Jadi itu karakteristik dari basa kuat. Nanti kalau misalnya ditambahkan asam kuat, ya nanti dia sifatnya akan seperti asam kuat. Jadi pH asam. Jadi begitu. Terus kita lihat campuran kedua. Coba saya mau lihat hasil perhitungan campuran kedua. Ini sih, Ibu. Yang volumenya tidak diubah ke liter, Ibu. Karena tadi kan sudah dalam bentuk milimol ya. Oh, Ya, oke, boleh itu kan milimol. Ya, boleh. Karena kan kalau Anda tulis di rumus molar, molar itu kan sama dengan mol per 1 liter. Ya, atau bisa kalau dijadikan milimol kan dia mol, 1 mol itu kan 10 pangkat 3 milimol. Sedangkan 1 liter itu kan 10 pangkat 3 mililiter. Jadi 10 pangkat 3 milimol dibagi dengan 10 pangkat 3 mililiter itu kan hasilnya kan milimol per mililiter. Nah, itu satuan molar itu bisa itu juga. Gitu deh. Terus lanjut campuran 2, bagaimana campuran 2? Nah, untuk campuran 2 agak ke atas ya. Ya. Terus ya, sudah. Jadi campuran 2 itu volumenya NaOH-nya ditingkatkan menjadi 2 kalinya dari volume CH3COOH. Apa yang bisa? Nanti molnya diganti milimol ya. Ya, Ibu. Apa yang bisa kalian amati dari campuran 1 dan campuran 2? Tadi kan awalnya pH-nya 8,81 ya atau 82. Terus kemudian ketika volume NaOH ditingkatkan menjadi 2 kalinya, maka pH-nya menjadi 12,76. Kira-kira apa yang terjadi di situ? Apa deh? Volumenya diubah. Ya, memang kenapa kalau volumenya diubah, Dek? Dengan peningkatan volume apa? Peningkatan volume dari NaOH. Sebanyak berapa kali? Bisa menjawab 2 kali, Bu. Ya, 2 kalinya, maka akan bagaimana pengaruh terhadap pH? Pengaruhnya itu yang sisa airnya yang basa kuat sama garam. Bukan, maksud saya dari kalau kalian lihat data pH dari 8,82 menjadi 12,76, kira-kira bagaimana lonjakan kenaikan pH? Semakin besar itu. Semakin besar, sebanyak berapa satuan?
4 Ibu. Sebanyak 4 satuan, dari 8 menjadi 12 ya. Nah, jadi dengan penambahan NaOH sebesar 2 kalinya, maka dia akan meningkatkan kebasaan dari campuran, begitu. Nah, kalau dalam kasus ini, dia akan menaikkan sebesar 4 satuan. Nah, untuk campuran ketiga bagaimana? Nah, ini terus dinaikkan. Nanti diubah semuanya ya. Apa buffer ya ini, garam. Buffer Ibu. Ya, kalau dapar berarti ada konsentrasi asam yang sisa. Gitu ya. Iya Ibu. Konsentrasi asam lemah yang sisa. Mana rumusnya? Kok ini enggak seperti yang saya ajarkan ya? Itu kan di teori asam basa kan ada. Ini saya pakai cara yang SMA Ibu, tapi udah saya bandingin ternyata sama aja sama yang Ya memang sama saja ya. Nanti supaya kenapa saya pakaikan rumus yang ada di situ, jadi kalian bisa langsung memasukkan nilainya, jadi tidak perlu mencari konsentrasi H+ ya. Oh, kan H plusnya kan kalian bisa cari molaritasnya atau enggak usah, itu kan sudah ada perbandingan molnya. Jadi kalau misalnya pakai rumus pH sama dengan pKa ya, ini asam ya sisanya. pKa ditambah dengan log garam dibagi dengan pH sama dengan pKa ditambah log konsentrasi garam dibagi dengan konsentrasi asam sisa ya. Itu kamu tidak perlu lagi mencari apa sih mol ya. Itu kenapa bisa perbandingan mol, Dek? Kan padahal itu kan perbandingan konsentrasi. Karena nanti itu Ibu, yang volumenya kan nanti sama-sama dicoret pastinya. Mol karena volumenya juga sama. Ya, ini konsep ya. Jadi konsep yang mungkin perlu diluruskan ya. Jadi hati-hati menambahkan rumus-rumus terkait dengan konsep ya. Kalau misalnya yang diminta konsentrasi, kalian bisa tulis bahwa konsentrasi asam itu 0,85 mol per 10 mili, 15 mili. Jadi tulisnya seperti itu. Ya, walaupun memang satuan mol sama volumenya itu sama, harus tulis lengkap. Karena apa? Nanti kalau yang lain baca nanti bingung. Oh, ini mol per AL, ternyata volumenya enggak sama. Kan itu takutnya seperti itu. Ya, jadi tulis lengkap saja sesuai dengan semestinya ya, bahwa konsentrasi itu bisa dalam bentuk molar atau mol per volume dalam liter atau milimol per mililiter gitu. Ya, karena campuran 100, campuran 20 mili itu kan tidak sama. Nah, kalau misalnya ditulis tanpa volume, nanti takutnya kalau volume campurannya berbeda-beda, nanti tidak bisa tahu. Misalnya, ini contoh ya. Itu ada soal seperti itu. Kemudian setelah dihitung pH-nya, kemudian ditambahkan lagi asam. Nah, itu kan nanti kan volumenya tidak sama. Nah, jadi tetap ditulis volumenya sama, sehingga nanti yang dicoret itu dalam molnya, satuan molnya per sekian mililiter, karena saat dicampur itu volume campurannya sama gitu. Ya, Dek. Makanya yang dicontoh asam basa itu boleh diikuti. Ya, karena kemarin saya juga mengajarkan teman-teman kalian di universitas lain juga begitu. Gitu. Ya, Dek. Ya. Kecuali kalian hanya tulis konsentrasi asam gitu malah betul. Kalau ditulisnya mol, itu yang jadi masalah nanti. Nanti dikira molnya saja yang dimasukkan. Ternyata di situ ada pengaruh dari volume. Ya. Nanti kalau misalnya rumusnya sebentar.
Ini kan buffer pH ya. Oh iya, karena H plusnya dicarinya dengan Ka. Makanya kalau untuk gampangnya kamu bisa tulis pH sama dengan pKa, hitung pKa-nya berapa, itu ya pKa-nya sudah dapat. Ya, nanti dicari pKa-nya berapa dari log Ka min log Ka, kemudian ditambahkan log konsentrasi garam per asam sisa untuk mencari pH. Nanti coba sih dicari sama enggak. Ya. Itu, kalau sama ya enggak apa-apa gitu ya. Oke, boleh dilanjutkan ke percobaan 6. Percobaan 6 apa dalam bentuk buffer ya, buffer asam ya. Ya nanti kalau ya, jadi nanti diperbaiki ya, yang mol-mol itu boleh pakai itu ya, sama saja sih hasilnya, itu kan dikali. Kalau saya kemarin biar enggak ruwet itu kan ditambah-tambah saja. Terus yang campuran kedua, bagaimana campuran kedua? Campuran yang pertama kan 10 sama 10 ya, campuran kedua 10 sama 20. Kira-kira pH-nya meningkat nggak, Dek? Meningkat Ibu. Meningkat ya, cuma tidak terlalu signifikan ya. Iya. Ya, tidak seperti yang pertama kali meningkatnya bisa 4 satuan. Nah, kalau kalian amati dari campuran 1 sama campuran 2, kira-kira kenapa ini pH-nya ketika ditambahkan basa pun dia ternyata meningkatnya tidak signifikan atau tidak besar, hanya 0, sekian kan begitu. Kira-kira kenapa? Coba dilihat, dibandingkan campuran 1 sama 2. Apa yang berbeda dari situ? Konsentrasi dari NaO hanya itu kecil Ibu, 0,05 molar itu. Selain konsentrasi, apa lagi yang berbeda? Apa yang berbeda selain konsentrasi, Dek? Volume dari NaO hanya. Volume dari NaOH. Jadi walaupun dengan penambahan volume NaOH 2 kali lipatnya, tapi konsentrasi NaOH itu lebih kecil dibandingkan konsentrasi asam, maka dia tidak bisa meningkatkan pH secara signifikan. Berbeda kalau misalnya konsentrasinya sama seperti yang sebelumnya, saat asam asetat dengan konsentrasi sama, terus dibedakan saat ditambahkan NaOH 2 kalinya, maka dia bisa meningkatkan pH sampai 4 satuan. Tapi ketika dia konsentrasinya lebih kecil dibandingkan konsentrasi asam, maka ketika ditambahkan volume NaOH sebesar 2 kalinya, dia kenaikan pH-nya tidak signifikan, tidak sampai 1 satuan. Yaitu pengaruh dari konsentrasi ya, atau kepekatan dari larutan. Kepekatan larutan basa gitu ya. Semakin pekat volume basa yang ditambahkan, maka dia akan meningkatkan pH secara signifikan. Tapi kalau misalnya pH-nya lebih, kalau misalnya konsentrasinya atau kepekatannya lebih kecil daripada asamnya, maka dia bisa meningkatkan pH tidak signifikan atau tidak sampai 1 satuan gitu.
Itu kira-kira berapa kalinya konsentrasi NaOH dibandingkan dengan asam asetat? Berapa berbanding berapa? Berapa banding berapa? Kalau misalnya konsentrasi asam asetat dibandingkan dengan konsentrasi NaOH. Itu sudah ada konsentrasinya 0,17 dibanding dengan 0,05, berapa banding berapa, Dek? Berapa? Duh. Tahu caranya mencari berapa perbandingan konsentrasi? Kan kalian tinggal membagi dengan pembagi konsentrasi yang paling kecil ya. Jadi 0,17 dibagi 0,05 atau dan NaOH-nya 0,05 dibagi dengan 0,05. Hasilnya berapa? Izin menjawab, Bu. 3,4 dibanding 1. Ya, 3:1 ya. Jadi ketika ditambah sepertiganya ya, konsentrasi NaOH-nya sepertiganya daripada asam asetat, kan begitu ya. Nah, dengan penambahan NaOH sepertiga, konsentrasinya sepertiga daripada asam asetat, dia akan meningkatkan pH yang tidak signifikan dibandingkan dengan konsentrasi NaOH yang sama dengan asam asetat 1:1. Dia akan meningkatkan pH sampai 4 satuan. Jadi semakin pekat suatu basa ditambahkan ke dalam larutan, maka dia akan meningkatkan pH-nya secara signifikan ke pH basa. Begitu juga kalau misalnya ditambahkan asam kuat, ya. Terus Bu, kenapa tidak asam lemah? Terus bagaimana dengan asam lemah? Campuran asam lemah, basa lemah, nanti di bawahnya sepertinya ada. Jadi begitu, itu pengaruh penambahan kebasaan atau larutan basa. Mungkin bisa dilanjutkan campuran 3. Nanti kalian boleh tulis itu hasil diskusinya ya di pembahasan. Jadi pembahasan itu cara menulisnya seperti itu. Apa sih yang kita amati dari data-data itu? Kenapa pH-nya meningkat? Kenapa pH-nya turun? Kenapa saat dia ditambahkan volume yang sama dengan konsentrasi yang sama, dia pH-nya akan atau dengan ditambahkan basa 2 kali lipat volume asam, dia pH-nya akan sangat meningkat dengan konsentrasi yang sama. Tapi saat dia ditambahkan dengan konsentrasi sepertiganya, justru penambahan pH itu tidak signifikan gitu. Nah, itu bisa ditampilkan di pembahasan. Terus yang ketiga campuran 3. Ya. Campuran 3 ini kebalikannya ya, asam. Jadi asam yang lebih banyak volumenya 2 kali lipatnya volume NaOH. Nah, justru dia apa yang terjadi dengan perbandingan antara campuran 1 dan 3, Dek? Jadi campuran 1 pH-nya berapa? Dengan volume 1:1. Volumenya sama ya. Berapa pH-nya campuran 1? Bu, pH-nya menurun, Bu. Ya, jadi dari campuran 3 itu kan pH-nya semakin menurun. Tapi kira-kira turunnya signifikan nggak, Dek? Signifikan nggak? Dari berapa ke berapa? Ya? Tidak begitu signifikan, Bu, karena kurang dari 1 satuan masihan. Karena penurunannya kurang dari 1 satuan, tidak terlalu signifikan. Ya, kira-kira kenapa? Kan dia ditambahkan asam 2 kali lipatnya, kenapa dia tidak seperti penambahan NaOH yang Izin menjawab, Bu, karena
yang ditambahkan adalah asam lemah, jadinya penurunannya tidak signifikan begitu Ibu. Ya, karena yang ditambahkan adalah asam lemah walaupun konsentrasinya 3 kali lipatnya konsentrasi basa kuat, dia hanya menurunkan pH tidak sampai 1 satuan. Ya, sehingga memang sulit sekali untuk menurunkan pH dengan asam lemah. Makanya kalau ingin mendapatkan pH yang turun secara signifikan, pakai asam kuat. Begitu juga kalau ingin meningkatkan pH secara signifikan, kalian bisa memakai basa kuat. Nah, ini konsep ini dikaitkan dengan teoritis. Ya, ternyata saat teori asam basa kemarin betul saat kita menambahkan asam lemah memang tidak signifikan pH yang akan meningkat. Tetapi kalau misalnya kita tambahkan basa kuat, justru pH-nya akan meningkat. Nah, dengan pengaruh konsentrasi konsentrasi yang besar dari basa, dia akan meningkatkan secara signifikan dari pH itu. Tapi kalau konsentrasinya lebih kecil, ya, dia tidak akan meningkatkan secara signifikan lebih dari 1 satuan pH. Ya, konsep itu yang dari teori asam basa. Kalau kalian praktikum malah enak ini ya, langsung bisa mengamati apakah betul antara pH teoritis sama pH pengujian itu sama ya, gitu. Oke, dilanjutkan. Oh, itu Ibu, yang pertanyaan masih belum Ibu. Loh, ini sudah selesai ya? Sudah Ibu. Baiklah, oke, boleh ditutup screen-nya. Ya, jadi konsep asam basa pada praktikum campuran itu seperti itu ya, dengan penambahan basa, dengan konsentrasi yang berbeda, volume yang berbeda, dia akan mempengaruhi pH, apakah itu pH-nya terpengaruhi secara signifikan atau tidak. Dengan penambahan asam lemah ya, dengan konsentrasi yang sama ataupun dengan konsentrasi yang berbeda, dia juga akan mempengaruhi pH walaupun tidak signifikan karena dia termasuk asam lemah. Jadi itu dari seperti itu pembahasan pH campuran ya praktikum hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau mau bertanya. Sudah jelas penjelasan saya? Izin bertanya Ibu. Ya, silakan. Untuk tadi kan yang tidak signifikan itu kan kayak ditambahkan dengan asam lemah. Itu juga berlaku seumpama sebaliknya. Yang ditambahkan itu basa lemah, begitu juga sama aja ya. Ya, itu sama saja. Kalaupun yang ditambahkan itu adalah basa lemah ya. Jadi dia akan meningkatkan kebasaan itu ya tidak signifikan gitu, walaupun konsentrasinya sama. Karena memang asam lemah kan kalau secara teoritis kan untuk derajat ionisasinya kan memang kurang dari 1 ya. Jadi dia terionnya memang tidak seperti asam atau basa kuat ya, yang memang dia 1 ya, sempurna, terdisosiasi sempurna, itu asam atau basa kuat. Tapi kalau asam lemah atau basa lemah, dia kan punya tetapan disosiasi atau tetapan keasaman dan kebasaan. Makanya dia tidak terdisosiasi sempurna. Makanya campuran asam kuat sama basa kuat itu adalah netral, 7, karena dia memang tidak terdisosiasi, karena memang dia terdisosiasinya sempurna gitu. Jadi konsep yang di asam basa itu dikaitkan dengan model kalian praktikum. Oh, ternyata betul secara konsep dan secara teoritis ataupun praktikum ya. Nanti kalau sudah praktikum kalian akan lebih paham sebenarnya, tapi enggak apa-apa. Ya. Mungkin itu saja. Ada yang mau bertanya lagi?
Karena sudah, mungkin kalian bisa nanti saya upload ya di YouTube. Kalian bisa melihat penjelasannya ini kalau masih bingung terkait dengan praktikum pH, baik pH tunggal, pH campuran, dan untuk bisa ini ya, membahas pembahasan yang lebih baik daripada sebelumnya. Oke, terima kasih atas kehadiran adik-adik sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.